Cek. Oke. Thank you Timmy, tadi namanya Timmy ya. Dan halo future leader, semuanya boleh tepuk tangan dulu sekali lagi. So happy to be here. Salam kenal semuanya, aku Stephanie Regina atau biasa dipanggilnya Hani. Dan hari ini bakal jadi moderator nih untuk sesi kita yang seru banget. Karena pembicaranya hari ini itu juga someone yang memang benar-benar ngebangun personal brandingnya dari nol. Dan tadi sempat ngobrol-ngobrol behind the scene tuh ternyata sudah berkecimpung di dunia kreatif itu tuh lebih dari 10 tahun ya. Jadi seru banget, harapannya kita bisa ngobrol rame-rame. Tapi sebelum mulai aku boleh dong ngobrol-ngobrol sedikit ya. Di sini yang masih SMA dan kuliah boleh angkat tangan nggak? Mana suaranya nih? Generasi muda penerus bangsa ya, masih SMA dan kuliah nih. Teman-teman yang sudah bekerja, mana suaranya? Suara-suara mengejar Q3 ya ini ya, agak tertahan kecil. Lalu di sini mungkin ada yang entrepreneur juga. Oh, kejepit suaranya entrepreneur, angkat tangan dulu dong, aku pengen ngintip duduknya di sebelah mana. Hai, tepuk tangannya dong teman-teman semuanya. Jadi seru banget ya, hari ini tuh banyak banget yang datang dari SMA, kuliah, dari kerja juga dan entrepreneur. Jadi langsung saja nih kita pengen memanggilkan pembicara kita, hari ini ada 2, sudah ada juga ya bersama kita di sini. Jadi untuk pembicara kita yang pertama, ini tentunya adalah seorang penyanyi ya, sekaligus penulis lagu asal Indonesia. Yang kalau misalnya aku juga Google, itu dikenal sebagai salah satu penyanyi yang paling berpengaruh di dunia skena indie pop. Mana yang kesini datang untuk ketemu sama Danila? Hari ini tidak bernyanyi ya kakaknya ya, nggak apa-apa, kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan memang kalau misalnya Danila ini tuh sangat ini ya, strong personal brandingnya tadi, dan musik-musiknya itu juga sangat bercerita dan ada uniknya sendiri. Nanti kita bakal gali bareng-bareng. Nah, pembicara kita yang kedua ini adalah sesosok content creator yang aku juga personally sudah follow dari masih gadis, sudah menikah, sekarang sudah membawa anaknya juga di sini. Dan dari dulu banyak banget nge-share tentang beauty, masuk ke personal development, woman empowerment. Siapa lagi tidak lain tidak bukan adalah Kak Titan Thaira. Boleh tepuk tangannya untuk Kak Titan Thaira yang pengen ketemu ya. Nah, 2 sosok yang keren ini itu bakalan bergabung bersama kita. Jadi langsung saja kita sambut naik ke atas panggung Danila dan Titan. Halo, silakan duduk. Oke. Wow. Oke, cek sound dulu ya. Hari ini kita sesinya rada santai, nggak apa-apa kan ya? Ya kan, biar nggak mengantuk gitu. Oke, jadi mungkin pertama-tama thank you so much for being here. Sama-sama. Thank you for having us, Hani. Sehat? Sehat? Sehat. Oke. Nah, mungkin pertama-tama sambil cek sound gitu ya. Boleh nggak dari Titan disapa dulu teman-temannya? Dan mungkin sekarang diceritain sedikit kamu lagi kesibukannya apa sih? Halo semuanya, nama aku Titan Thaira buat yang belum kenal aku. Hai. Jadi aku adalah seorang content creator, udah lebih dari 10 tahun di Instagram dari zaman Ask FM. Mungkin di sini anak kuliahan belum pernah denger ya Ask FM. Millennial things guys. Lalu di sekarang-sekarang ini aku kesibukannya jadi new mom. Jadi hari ini baby aku umurnya 7 bulan. Jadi setiap hari aku menyusui sambil kerja, menyusui lagi. And it's been tough tapi sangat rewarding juga sih fase hidup yang baru ini. Yeay, thank you so much Titan. Oke, nextnya Kakak Danila. Halo semua, perkenalkan nama saya Danila. Saya adalah seorang penyanyi dan songwriter. Dan saya sedang sibuk untuk membuat
Lagu saja sih sejauh ini ya, kayaknya nggak ada yang lain Belum selain bikin itu. resep ya, masih Iya. bikin lagu ya. Kurang lebih Oke. kayak gitu. Sibuk banget pokoknya Danila ya, pokoknya ya. Sibuk membuat lagu terus-terusan karena karena itu kan abstrak ya, lagu itu abstrak. Jadi kalau kita juga jualan di lagu itu kita butuh sedikit tweak-tweak di lagunya gitu. Tapi ya bermain-main saja di rumah. Oke, Kurang lebih dinikmati begitu. aja seru ya, benar. Oke. Nah, hari ini kan kita bakal ngebahas tentang personal brand nih, Titan sama Danila gitu ya. Mungkin first question yang aku pengen tanyain di sini adalah kayak karena tadi di sini backgroundnya macam-macam, pengen tahu dong kalau misalnya mungkin menurut Danila dulu kali ya lanjutin personal branding itu apa dan apakah personal branding itu cuma dibutuhkan sama yang mau jadi public figure atau actually dibutuhin sama semua orang yang hadir di sini? Menurutku ya personal branding itu tuh kayak kalau di buku zaman dulu tuh ada intisarinya gitu. Jadi kita nggak perlu tahu banyak tentang orang ini, tapi kurang lebih kita tahu karena dia sudah merepresentasikannya gitu. Baik itu secara langsung ataupun media sosial yang mana sekarang apa-apa semua serba digital ya. Ya. Menurutku personal branding itu untuk semuanya sih, karena kayaknya hampir semua kantor juga sekarang ngelihat orang selain dari CV, dia juga lihat dari profil-profil yang mereka punya di media sosial, karena jejak digital itu juga mempengaruhi track record dari seseorang ini. Jadi menurutku sepertinya personal branding itu penting. Karena memang semua akan serba digital pada ujungnya gitu sih. Oke, dan tadi berarti bukan cuma kalau mau jadi public figure ya, semuanya menurut Danila nih penting untuk bangun personal brand. Iya. Oke, kalau kakak Titan, what do you think about that? Kalau menurut aku personal brand itu lebih kayak identifier diri sendiri sih. Jadi misalnya nih kita lagi ngobrolin teman. Itu loh teman SMA aku yang dulu sekolah pastry sekarang punya all shop roti. Misal seperti itu. Jadi itu adalah kayak satu kalimat yang untuk nge-identify orang itu. Nah itu yang harus kita pikirkan tuh. Aku tuh personal brandnya apa sih? Dan kalau bisa ada satu kalimat yang bisa muat di IG bio gitu sih. Tapi kalau misalnya bukan public figure atau kita orangnya private ya nggak mau punya media sosial juga nggak apa-apa kan masih ada LinkedIn bahkan Facebook. Jadi online dan offline keduanya tuh penting gitu. Jadi how we represent ourselves misalnya kita di sini kita networking sama orang-orang. Jadi how we introduce ourselves itu personal brand kita. Oke, wow that's nice. Nah, melanjutkan ke Titan nih, kamu kan sekarang sebenarnya tadi sibuk banget ya, banyak banget kegiatannya. Kamu juga co-founder dari salah satu beauty brand, and then you also create content. Kamu pengen dikenalnya sebenarnya sebagai apa Titan? So, if you could share with us, personal branding yang kamu bangun tuh kayak gimana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya dari awal aku sharing tuh aku selalu basisnya itu trust gitu loh. Jadi dari trust itu bawa followers yang relate sama aku. Jadi memang ada strateginya dari awal, tapi ada arahnya juga gitu. Tapi I just share whatever I feel like shares my true personality gitu loh. Dan dari sana baru kita akan naturally bawa orang yang bakal percaya dan jadinya kalau misalnya aku sharing tentang building my brand atau sharing tentang review-review produk beauty gitu orang tuh udah percaya duluan gitu. Jadi dari awal tuh share our personality dulu sih. Oke, menarik banget. Berarti enggak nempel ke role kamu ya. Actually personal branding yang mau kamu bangun itu lebih ke karakter kamu. Is that true? Yes, it's true. Karena menurut aku kita kalau misalnya lagi kuliah atau baru mulai kerja, kita tuh mikirnya kayak nanti kita tuh mau jadi apa, nanti kita tuh mau kerja apa. Tapi sebenarnya paling penting menurut aku adalah kita tuh orangnya tuh seperti apa. Jadi I personally want to be known as someone genuine and real. Aku mau jadi orang yang jujur, baik dan real gitu loh. Dan itu karakter nomor satu. Kedua baru prestasi aku gitu. Karena kalau misalnya kita hanya prestasi doang, tapi kita orangnya tidak menyenangkan, gak ada juga yang mau bekerja sama kamu. Kita tuh hidup di dalam society gitu loh. Jadi people wanna do business with people who are kind.
Oh, that's nice. Tepuk tangan dulu boleh untuk Titan ya. Jadi sebenarnya menarik personal brand itu tidak harus selalu lekat ke role, tapi lebih ke karakter kamu pengen dikenal sebagai orang yang seperti apa. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Sekarang pindah ke Kakak Danila nih ya. Ya. Nah kalau misalnya Titan tadi kan role-nya banyak. Kalau kamu kan memang terkenalnya ini sebagai penyanyi dan juga songwriter. How do you feel about that? Apakah memang itu personal branding yang mau kamu bangun? Atau gimana sih journey kamu tuh untuk membangun personal brandnya? Oke, jadi waktu aku menggunakan media sosial itu, mungkin apa ya, internet lah ya, sebagai bentuk promo musik itu kayaknya di 2012, dulu ada yang namanya SoundCloud. Oke, Itu memang- SoundCloud ada yang tahu? Tahu ya, seumur berarti ya. Oke. Umuran lah ya. Jadi itu karena kayaknya itu spesifik untuk musik doang gitu kan. Oke. Nah setelah dari situ baru Instagram itu kan dulu masih fotografi banget nih. Akhirnya makin kesini Instagram jadi banyak fungsinya untuk macam-macam lah. Semua jenis share. Akhirnya saya sama Lava Pratomo, dia adalah produserku yang sampai sekarang juga. Kita memutuskan untuk kita pakai aja Instagram ini untuk media promosi karena kita kan gak ada duit ya. Jadinya ya udah kita promosiin di media-media yang gratis saja gitu. Akhirnya kita bikin lah Instagram, bikin yang lain-lain dan semua platform media sosial itu jadi tempat kita untuk yang pertama untuk sharing yang pasti, yang kedua untuk media promosi gratis itu sendiri gitu. Untuk bisa kenal sama orang dan ngasih tahu ke orang kita ngelakuinnya apa gitu ya. Iya, karena aku di musik gitu ya, jadi banyak yang kayak misalnya rilis lagu atau manggung, kita bisa kayak diary tapi berfoto aja sih sebetulnya si Instagram ini buat aku ya, buat aku pribadi. Oke, tapi berarti apakah kamu membangun personal branding kamu tuh secara intentional ya? Bisa dibilang kayak, oh aku tuh ada jadwal posting 1 minggu 4 kali. And then aku ngomongnya pakai bahasa Inggris, aku pakai baju merah, hitam gitu-gitu loh. Oke. Enggak sama sekali, kalau di aku dulu enggak. Simply memang, wah kayaknya fotonya bagus, aku cantik banget di sini, share aja gitu. Terus, oh kayaknya ini bagus, ini dapat momen keseruan sama teman-teman, aku share. Cuman sekarang karena kerjaan di media sosial kan ada KOL dan lain-lain, itu mungkin butuh jadwal posting supaya tidak nabrak dengan postingan yang semut aku ajanya ini gitu. Gitu sih. Nah cocok banget tuh. Selanjutnya dijawab oleh Kak Titan, bener ya. Kalau Danila kan tadi kayak oh sesuai mood aja nih gitu. Nah kalau Titan sendiri karena mungkin kan role besarnya juga sebagai KOL gitu ya. Influencer, berarti apakah membangun personal brandingnya tuh intentional yang tadi ada jadwal yang lebih rigid, you have to think about bagaimana kamu menampilkan diri, pakai apa di sosial media. Boleh diceritain dikit gak? Kalau dibilang rigid banget enggak, tapi ada jadwalnya sih. Jadi selain dari branded post, jadi branded post itu misalnya yang ada endorsement, ada juga yang kalau kita secara internal kita panggilnya unbranded post. Jadi kayak reels yang lucu-lucuan atau tentang keluarga, tentang lifestyle. Nah itu semua masih sejalan dengan personal brand aku. Dan sebisanya sih kita posting hampir setiap hari di feed. Dan kalau di stories, aku kayaknya udah lama banget belum nge-skip post stories, kayaknya udah bertahun-tahun gitu. Jadi alasan kenapa aku ada jadwal seperti ini karena bagaimanapun kalau misalnya kita jarang posting mungkin bisa dilupakan sama orang-orang. Jadi kita harus pertama gak cuma ngebangun kepercayaan dan relasi ke followers, tapi juga kita harus stay relevant sih. Jadi next trendnya apa, lalu topiknya yang value, yang memberi value ke followers itu apa. Jadi ada plannya pasti. Oke, nah ini menarik ya teman-teman, karena kita jadi dapat 2 perspektif. Karena kebanyakan kalau misalnya kita ngebangun personal brand itu tuh kayak bener-bener hitam putih antara kamu ngebangun atau kamu enggak sama sekali. Tapi hari ini ternyata kita tahu, oh ada berbagai macam cara ya untuk kita bisa start building our personal brand and sharing it to social media. Nah, tadi juga sempat disampaikan tuh sama Titan kalau misalnya along the way waktu kita lagi bangun personal brand, itu kan kita kayak harus stay relevant.
Which is in a way zaman sekarang, pengen FYP gitu kan. Kita harus on trend nih Velocity dulu kakakku gitu ya misalnya. How do you keep the balance between kayak showing personal brand kamu yang authentic but also staying relevant with the current audience? Ini dari Titan dulu. Dari zaman aku mulai bikin social media dan sekarang kayaknya udah beda banget. Kalau sekarang itu memang kalau mau cepet grow itu harus cari niche ya. Kalau ya itu yang dikata-kata teman-teman TikTokers aku yang lebih Niche muda. ceruk. Iya. Jadi mereka misalnya pinter baking seperti yang tadi aku ngomong. Ya udah mereka push banget tuh konten baking dan dari sana pasti akan dapat dong komunitas yang suka baking, suka nge-review, suka makan gitu. Dan dari sana baru dia mulai push ke konten lain. Jadi kalau orangnya udah peduli sama kamu, baru ya udah tuh Mbak, boleh ngomongin anak atau ngomongin kerjaan yang lain gitu. Kalau aku malah kebalikannya. Kalau aku dari dulu sharing aku secara me as a person gitu, Titan Tyra gitu. And everything about me baru dari sana orang follow aku bertahun-tahun. Jadi journey aku grow, aku dari gadis terus nikah. Dan sebenarnya ada pro dan kontra sih. Kalau jalur aku menurut aku semoga bisa relevan lebih lama karena kehidupan itu nggak pernah berhenti gitu loh. Jadi journey aku orang-orang yang relate terus gitu sampai aku jadi nenek ya hopefully. Tapi kontranya adalah aku nggak akan bisa grow secepat kayak TikTokers yang FYP gitu loh. Karena aku nggak fokus dibikin konten viral gitu. Gimana ya cara aku bisa viral? Enggak gitu. Aku tetap stay true to my character gitu. Jadi boleh nggak ada yang right, nggak ada yang wrong. Salah satu aja. Jadi both can be successful sih menurut aku. Oke, interesting. Jadi finding the balance-nya itu dengan apa ya, membawa audiens kamu in your journey, sharing lebih genuine, tapi tadi juga menyadari mungkin grow-nya nggak secepat itu. Oke. Kalau Danila, how do you feel about that? Gimana cara balance antara following the trend dan stay authentic as Danila? Oke. Ini yang sebenarnya aku pribadi tuh masih berperang ya, karena secara tidak langsung kita musisi wajib jadi konten kreator juga. Jadi nggak cuma sekedar bikin musik aja karena mereka apa ya, kalau yang aku baca dari followersku mereka juga mau personal life-nya gitu. Makanya beberapa tren kan banyak ya di platform manapun. Sekiranya yang menurut aku kayaknya ini bisa deh, masih nggak merinding gitu untuk melakukannya. Misalkan kalau aku jujur kalau Velocity agak merinding sedikit. Velocity Tapi dulu ya. walaupun itu memang sangat oke banget. Akhirnya yaudah deh kita coba Velocity aja gitu. Tapi kalau dicoba ternyata nggak nyaman ya aku nggak akan lakukan lagi gitu. Mungkin dari 10 tren cuman yang masuk 2, sisanya